Oke, jadi buat kalian yang udah nonton video tentang alur cerita dari game Ice Cream 7, jadi saatnya kita akan bahas teori dan misteri yang ada di dalamnya, guys. Jadi kan pada episode sebelumnya di situ kan gue sempat lihat tuh ada brankas, lalu ketika dibuka di dalamnya ada remote control, terus ada secari koran gitu. Tapi korannya belum sempat gue lihat. Nah, maka di video kali ini kita bakal membahas apa isi dari secari koran tersebut. Jadi setelah gua cek, ternyata isi korannya itu berisi tanggal serta tempat di mana Rod itu lahir. Dan sepertinya ini ada hubungannya dengan kehidupan Rod yang sebelumnya bersama Evil Nun. Nah, jadi buat kalian yang baru ngikutin pasti kalian bingung jalan ceritanya. Oke, sini mari gua rangkum ya. Jadi ceritanya di sini Sister Madeline sebelum mempunyai si Rod, di situ dia mempunyai seorang anak cewek yang namanya Elisa. Namun pada saat zaman perang di situ ketika Elisa sedang menyiram tanaman, tiba-tiba ada rudal jatuh dari atas. Dan rudal tersebut jatuh tepat di bagian halaman rumahnya. Dan lalu ketika itu rumahnya sempat meledak. Dan ledakan tersebut mengakibatkan Elisa meninggal dunia. Karena hal tersebutlah yang membuat Madeline itu sangat sedih karena kehilangan anaknya. Nah, pada saat itu si Madeline itu mencoba untuk berpikir bagaimana dia itu menghidupkan kembali si Elisa. Tapi karena dia sudah mencoba berbagai macam cara tapi tidak berhasil. Dengan jalan terakhir, dia memutuskan untuk menjadi penyembah iblis. Nah, pada saat itu si Madeline itu menangis di hadapan pentagram dan salib terbalik. Di situ dia memohon kepada iblis yang dia sembah agar keinginan yang dia inginkan dapat dikabulkan. Dan lalu tiba-tiba sang raja iblis yang dia sembah itu muncul. Iblis itu bernama Nazrat. Nazrat itu muncul karena merasakan kesedihan yang dialami oleh si SM atau Sister Madeline ini. Si Nazrat itu bisa saja ingin mengabulkan permintaan si SM, tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya yaitu si Madeline itu harus menjadi seorang ibu yang baik dan menjadi contoh untuk anaknya. Dan dia juga harus selalu menyembah si Nazrat dan waktunya itu tidak boleh berpaling dari dia. Jika si SM melanggar aturan dari Nazrat, maka dia akan mendapatkan kutukan yang sangat mengerikan. Walau syarat-syarat itu sangat berat untuk dijalankan, tapi si Madeline ini sangat ingin Elisa itu hidup lagi. Lalu setelah itu si Nazrat langsung menyentuh perut dari si SM, dan seketika itu si SM langsung hamil dan dia langsung pingsan terbaring di lantai. Singkat cerita, setelah kehamilan ajaib dari si Sister Madeline, dia langsung melahirkan si Rod. Nah, si SM ini dia tuh sangat kaget. Kenapa anaknya itu laki-laki, bukan perempuan atau Elisa seperti yang dia inginkan. Melainkan dia melahirkan anak laki-laki yang dinamakan Rod. Nah, tanpa dia sadari, si jiwa dari Elisa ini ternyata sudah masuk ke dalam diri Rod. Berarti emang bener ya, si Rod itu emang mempunyai jiwanya si Elisa. Makanya dia tuh bisa mengingat saat-saat terakhir Elisa itu hidup. Nah, berarti ini kayaknya permintaan si Evil Nun dengan sang iblis itu sudah terwujudkan ya. Tapi kan jadi aneh ya guys. Kenapa si Nazrat itu malah memberikan si SM itu seorang anak laki-laki, bukan perempuan? Wah, ini kayaknya si SM ini bisa jadi kena prank gitu ya. Atau justru ini merupakan sebuah cobaan untuk SM. Tapi di sini si Evil Nun itu memperlakukan si Rod itu selayaknya seperti anak perempuan.
Bahkan sampai-sampai itu dibeliin baju warna pink itu guys. Wah, ini kayaknya mau jadi bencong nih si Rod ini. Jadi begitulah mengapa si Rod ini ingat dengan ini guys. Jadi beginilah mengapa si Rod ini di masa-masa kecilnya itu dia lahir di asrama sekolah, lalu sambil diiringi dengan para biarawati di tengah-tengahnya. Dan seperti yang kita ketahui, si Sister Madeline ini sempat berpisah dengan Rod karena Sister Madeline ini melanggar aturan melahirkan anak di luar nikah. Makanya di situ si Rod itu dititipkan sama seorang tukang es krim langganannya yang bernama Joseph Sullivan, yang sekarang sudah dianggap ayah oleh si Rod sendiri, karena kan dia dirawat dari kecil, bukan? Wah, ini sepertinya nih ada sesuatu yang disembunyikan ya. Mengapa si Rod itu harus berpisah dengan ibunya sendiri? Dan ini faktanya itu belum terungkap 100%. Kalau menurut gua sih ya di situ gak boleh ada bayi ya kan. Di sini yang baru kita ketahui, si Madeline ini ingin menghabisi si Joseph Sullivan secara habis-habisan. Well, ini sih faktanya belum terungkap ya mengapa si Madeline ini ingin menghabisi Sullivan secara brutal. Mungkin saja karena si Sullivan ini kan memang sengaja untuk menyembunyikan si Rod darinya. Atau bisa jadi si Sullivan ini memang licik memanfaatkan ramuan dari si Sister Madeline untuk kepentingannya sendiri. Nah, di situ juga si Rod itu tidak mengenal siapakah ibu yang telah melahirkannya. Jadi di ingatannya si Rod itu, dia cuma mengingat kalau di ingatannya dia itu ada seorang perempuan biarawati, tapi dia belum yakin itu ibunya. Dia malah mengira kalau si perempuan itu tuh adalah orang jahat yang buruk rupa. Nah, ini bisa jadi sangat menarik nih, karena si Evil Nun itu sudah keluar dari sekolah dan sekarang dia mencari anaknya yaitu si Rod. Di game ice cream yang ketujuh, si Evil Nun itu sudah sampai tepat di hadapan pabriknya si Rod. Dan masalahnya, si J dan kawan-kawannya itu juga berada di dalam situ. Nah, pertanyaannya adalah, apakah si Rod itu mau menerima ibunya yang buruk rupa tersebut, atau justru si Rod itu sangat bahagia karena dia sudah bisa bertemu dengan ibunya. Tapi jangan lupa guys, masih ada salah satu hukuman dari salah satu perjanjian yang diutus sama Sister Madeline kepada Nazrat, yang sampai sekarang ini belum terjadi. Coba kalian ingat-ingat lagi. I am capable if you bring my little girl back to life. But I must warn you that by breaking the rules, you will immediately suffer terrible misfortunes. If you are a bad mother, you will become ugly. If you don't adore me, you will lose your sanity. And if during this time you go out once to take a breath, your offspring will know the most horrible death. 1. Si SM itu bakal berubah menjadi buruk rupa, tidak cantik seperti dulu lagi. Itu memang sudah terjadi di Evil Nun 1 ya. Lalu yang kedua, nah ini si SM ini kalau berhenti dia menyembah Nazrat, maka dia akan kehilangan kewarasannya. Dan itu juga sudah terjadi. Lalu yang ketiga, nah ini yang paling penting nih, simak baik-baik. Kalau si Sister Madeline itu mencoba untuk keluar dari sekolah ini, maka nanti anaknya atau si Rod ini bakal menerima kejadian yang sangat tragis. Kalau di sini digambarkannya seperti tenggelam gitu guys. Nah yang nomor 3 ini belum terjadi nih. Mungkin nanti di es krim 8 saat Evil Nun bertemu dengan Rod, justru itulah yang malah menjadi malapetaka. Karena menurut gue, nanti si Rod ini bakalan mati guys di es krim ke-8. Lalu si Evil Nun bakal bertambah ganas karena itu. Mungkin nanti si J dan kawan-kawannya bakal berhadapan dengan si Evil Nun di next ice cream 8. Jadi mungkin untuk video kali ini sampai sini aja guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya and bye bye.
get away.